Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua manusia ingin bahagia. Bukan hanya ingin bahagia, tapi ingin selalu bahagia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang solusi matematika untuk hidup selalu bahagia. Nah, solusi itu saya beri nama konsep delta. Lambangnya adalah segitiga yang merupakan huruf besar dari delta, salah satu abjad Yunani. Hidup bahagia adalah dambaan semua orang. Banyak definisi dari hidup bahagia. Ada konsep bahagia menurut sosiologi, menurut ekonomi, menurut psikologi, menurut kedokteran, menurut anak zaman now, dan menurut agama. Nah, pada YouTube kali ini saya akan menyampaikan konsep bahagia menurut matematika. Konsep bahagia menurut matematika ini kami beri nama konsep delta. Di konsep delta ini, lambang delta menunjukkan resume atau hasil dari keadaan akhir dikurang keadaan awal, atau kondisi akhir dikurang kondisi awal. Jika delta hasilnya lebih besar dari 0, berarti bahagia. Jika delta lebih kecil dari 0, berarti bersedih. Dalam bahasa sederhana, delta adalah nilai dari keadaan akhir dikurang keadaan awal. Delta lebih besar dari 0 berarti keadaan akhir lebih baik daripada keadaan awal. Delta lebih kecil dari 0 berarti keadaan akhir lebih buruk dari keadaan awal. Nah, bagaimana sahabat sekalian? Masih bingung? Oke, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan 3 ilustrasi berikut. Nah, ilustrasi yang pertama, ada 2 nama sahabat. Sebut saja namanya Ahmad dan Benong, bukan nama sebenarnya, yang bekerja di 2 perusahaan yang berbeda. Pada akhir bulan Januari 2020, mereka menerima gaji seperti biasa, dan masing-masing menerima gaji sebesar 5 juta rupiah. Tapi ternyata reaksi keduanya berbeda. Ahmad merasa sangat bahagia, sementara Benong merasa sangat sedih, bercampur marah. Mengapa reaksi keduanya berbeda? Nah, ini bisa dijelaskan dengan konsep delta. Rupanya pada bulan-bulan sebelumnya gaji Ahmad hanya di bawah 5 juta. Jadi ketika dia menerima gaji 5 juta, dia sangat berbahagia. Mengapa? Sebab dia memperoleh delta positif. Oh, dari mana kita tahu deltanya positif? Ya, deltanya positif karena delta itu adalah resume dari kondisi akhir dikurangi kondisi awal. Jadi dia terakhir dia menerima uang 5 juta, padahal sebelumnya di bawah 5 juta, maka kondisi akhir dia lebih besar daripada kondisi awal dia, sehingga dia mendapatkan delta lebih besar dari 0 atau delta positif. Maka menurut konsep delta yang sudah dijelaskan di atas, Ahmad akan merasa bahagia sebab memiliki delta lebih besar dari 0. Sebaliknya, Beno bersedih karena dia sebelumnya mendapatkan gaji di atas 5 juta. Tapi sekarang dia hanya mendapatkan 5 juta. Itu artinya gaji dia menurun. Berarti delta, yaitu yang merupakan kondisi akhir dikurang kondisi awal, lebih kecil dari 0. Maka menurut konsep delta,
Beno pantas untuk merasa sedih. Sebab delta dia lebih kecil dari 0. Lalu ilustrasi yang kedua, seorang gadis bernama Ani mengalami patah hati yang sangat mendalam karena kekasihnya yang sudah menemani dia atau berhubungan selama 5 tahun berkhianat dengan pindah ke wanita lain. Setelah sempat mengalami masa berkabung atau sedih dan perenungan, akhirnya Ani mendapatkan 2 solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Menurut Ani, dia memiliki 2 pilihan, yaitu pilihan yang pesimis dan pilihan yang optimis. Pilihan pesimis adalah dengan cara berpikir bahwa dulu dia memiliki kekasih tapi sekarang tidak, jadi dia pantas bersedih. Nah, sedangkan pilihan optimis adalah dengan cara berpikir bahwa dulu dia bersama kekasih yang ternyata pengkhianat. Nah, sekarang dia sudah tidak lagi bersama pengkhianat itu. Nah, jadi dia merasa bahagia karena telah lepas dari pengkhianat. Nah, lalu kita jelaskan untuk pilihan pertama. Nah, pilihan pertama adalah pilihan pesimis dengan berpikir bahwa dulu dia memiliki kekasih tapi sekarang dia tidak memiliki kekasih. Maka menurut konsep delta yang didapat oleh Ani adalah delta yang lebih kecil dari 0 atau delta yang negatif, karena dari punya kekasih menjadi tidak punya kekasih. Nah, jika pilihan ini yang diambil oleh Ani, maka dia akan larut dalam kesedihan yang panjang. Sedangkan pilihan kedua adalah pilihan optimis, yaitu jika Ani berpikir bahwa dulu dia bersama seorang pengkhianat, tapi sekarang dia sudah lepas dari seorang pengkhianat. Nah, maka kondisi yang terjadi itu adalah delta positif. Sebab lepas dari pengkhianat itu lebih baik daripada bersama pengkhianat. Jadi deltanya lebih besar dari 0. Dan alhamdulillah akhirnya Ani memilih pilihan yang optimis ini yang menghasilkan delta lebih besar dari 0, sehingga dia bisa kembali menghadapi hari-harinya dengan ceria dan semangat. Lalu ilustrasi yang ketiga itu ada seorang bernama Budi, bukan nama sebenarnya, lulus SMA tahun 2011 dan langsung cari kerja karena ortunya tak punya uang untuk membiayai kuliahnya. Setelah hampir 2 tahun menganggur, pada tahun 2013 diterima bekerja dengan gaji 2 juta per bulan. Karena kinerjanya bagus, maka tahun 2017 gajinya naik menjadi 5 juta per bulan. Saat pandemi, dunia bisnis menjadi lesu. Perusahaannya mengalami kemerosotan produksi dan penghasilan. Akhirnya perusahaan dan serikat pekerja di perusahaan itu sepakat berusaha menghindari PHK dengan cara melakukan pemotongan gaji. Gaji Budi dipotong menjadi hanya 3 juta per bulan. Menghadapi kenyataan ini, apa reaksi Budi? Nah, ini ada 2 pilihan yang tersaji untuk Budi. Yaitu pilihan pertama adalah bersedih. Mengapa bersedih? Karena dia mengalami penurunan gaji, yaitu gaji sebesar 5 juta pada tahun 2017 menjadi hanya 3 juta pada tahun 2020. Nah, ini artinya dia memperoleh delta yang negatif. Dari mana negatifnya? Yaitu kondisi akhir, yaitu gaji akhir dikurangin gaji awal, 3 juta dikurang 5 juta, hasilnya negatif 2 juta. Nah, negatif ini berarti lebih kecil dari 0. Karena mendapat negatif, maka Budi layak bersedih. Tapi Budi punya pilihan yang lain, yaitu untuk bahagia. Nah, gimana caranya bahagia? Gajinya kan turun. Nah, caranya adalah dia mengambil rentang yang lebih panjang lagi. Jadi dia menghitung bukan dari ketika gajinya menjadi 8 juta, tapi
dimulai dari ketika gajinya hanya 2 juta, yaitu di tahun 2013. Nah, sehingga gajinya yang sekarang ini, yang 3 juta ini serasa naik 1 juta jika dibandingkan dengan gaji dia waktu pertama bekerja yang hanya 2 juta. Jadi delta yang dimiliki oleh Budi itu positif, karena deltanya adalah gaji akhir 2020 dikurangin gaji awal 2013, yaitu sama dengan 3 juta dikurang 2 juta sama dengan 1 juta, dan itu lebih besar dari 0. Jadi Budi mendapat delta positif, artinya Budi layak bahagia. Nah, lalu ini ada pertanyaan yang menarik dari seorang teman. Begini pertanyaannya: misalkan setelah berjuang keras di masa muda, tapi akhirnya kita di masa tua hanya mampu memiliki rumah gubuk yang sangat sederhana. Jika ini terjadi, bagaimana cara menggunakan konsep delta agar kita tetap merasa bahagia? Jawabannya sangat sederhana. Kita harus mendefinisikan dengan tepat mana yang merupakan kondisi awal dan mana merupakan kondisi akhir. Nah, dalam keadaan seperti ini, maka kita pilih kondisi awal kita adalah kondisi saat kita lahir, yaitu saat kita telanjang bulat, tidak berpakaian, dan tidak punya apa-apa. Itu kita ajarkan kondisi awal. Nah, sedangkan kondisi kita yang sekarang hanya memiliki rumah gubuk sederhana, kita anggap sebagai kondisi akhir. Nah, dengan kita mendefinisikan seperti sekarang ini, maka kita lihat bahwa kondisi akhir kita tetap lebih baik dibandingkan dengan kondisi awal. Mengapa? Karena bagaimanapun juga sekarang kita masih punya pakaian, masih punya rumah walaupun jelek. Sedangkan kondisi awal yang kita ambil adalah waktu kita lahir, kita telanjang, tidak punya pakaian dan tidak punya apa-apa. Nah, jadi dengan melihat ini, maka kita merasa mendapatkan delta positif dan membuat kita berbahagia. Nah, lalu ini adalah kesimpulan, yaitu yang pertama, selama kita masih bernafas akan banyak kejadian atau momentum yang akan kita alami. Kejadian atau momentum tersebut pasti menciptakan kebahagiaan atau kesedihan. Yang kedua, meski menghindar dari kesedihan adalah mustahil, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Penyayang memberi kita bekal kemampuan untuk merubah peristiwa yang menyedihkan menjadi peristiwa yang membahagiakan. Caranya bagaimana? Ya, caranya ya seperti yang sudah kami uraikan di atas, dan ada saya berikan 4 contoh ya, 4 contoh di atas. Lalu yang ketiga, jadi dengan konsep delta kita bisa memformulasikan kesedihan menjadi kebahagiaan. Caranya adalah dengan menentukan mana yang akan kita jadikan sebagai kondisi awal dan mana yang akan kita jadikan sebagai kondisi akhir. Ringkasnya, kita bisa menentukan sendiri apakah kita mau larut dalam kesedihan atau selalu bersyukur dalam kebahagiaan. Bagian akhir atau epilog, sebenarnya konsep delta ini sudah disebut beberapa kali dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya ada di surat Ad-Duha ayat keempat yang berbunyi walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa yang akhir itu lebih baik dari yang awal. Nah, makanya Islam selalu menginginkan setiap umat Islam bisa berakhir dengan baik atau husnul khotimah. Selain itu, Islam juga memberikan rumus penting agar selalu bahagia. Nah, rumus untuk selalu bahagia menurut Islam adalah bersyukur. Sebab dengan bersyukur kita akan memperoleh kebahagiaan atau delta positif sepanjang hidup kita. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan tadi
bisa memberikan sedikit pencerahan atau penjelasan buat sahabat-sahabat semua. Jika masih ada yang belum jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas kesediaannya menonton video kami. Semoga bermanfaat. Amin. Hormat kami, Wildaiman Firdaus. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.